Tapi kameranya itu apa ini? Kamera panel baru. Ini nggak tahu.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas nggak? Ini caranya adalah ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Rasulillah. Kita tes suara, insya Allah. Nanti kita mulai sekitar 6 menit lagi sembari menunggu peserta yang lain. Ada itu ya? Saat lagi. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ya? Oke, sip. Oke, dibuka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam kajian berseri seputar Ramadan yang insya Allah hari ini dengan tema fikih salat taraweh dan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Selamat datang kepada para peserta jamaah yang sudah bergabung. Bagi peserta jamaah yang baru bergabung hari ini, insya Allah kajian ini adalah rangkaian dari 3 kajian berseri dalam mempersiapkan kita sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Yang alhamdulillah kajian pertama dan sudah kita laksanakan. Kajian ini insya Allah terselenggara kerjasama Departemen Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Kelurahan Antapani Kidul, dan DKM Muhajirin RW 10 Antapani Kota Bandung. Sebelum kajian dimulai, kami mengingatkan kepada para peserta jamaah untuk mematuhi adab-adab dalam kajian online, yaitu hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala, menonaktifkan dan juga menonaktifkan video untuk akhwat selama Ustadz menyampaikan materi. Insya Allah kajian ini dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi. Baik. Sambil ditampilkan itunya, apa namanya materinya, PDF-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah, kita memujinya dan memohon perlindungan kepadanya dari keburukan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan dia dalam kesesatan maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalu berusaha berkata dan perkataan yang hak, yang benar. Dengan berkata yang hak, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang senantiasa berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang hakiki, yang sebenarnya. Amma ba'd, fa innal asdiqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin, Allah telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam bentuk online dalam majelis ilmu.
Yang kita harapkan kita mendapatkan janji utusannya yang mulia, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkata, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan ke hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi majelis mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan kebaikan mereka di pada hadapan yang malaikat yang suci. Dan para ulama mengatakan dalam kondisi kita yang terbatas saat ini, ya, terutama ketika kita sulit untuk menghadiri pengajian di masjid, maka insya Allah kita berharap, ya, walaupun kita bermajelis di dalam dunia maya atau lewat online, tetap kita dengan niat yang ikhlas, kita tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan tersebut oleh Nabi SAW. Diberikan ketenangan, diberikan rahmat, kemudian juga didoakan malaikat, dan juga disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang tertinggi. Dan di antara makna rahmat adalah Allah memudahkan, salah seorang ulama, Allah jauhkan kita dari sesuatu yang kita benci, dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan, dan termasuk antara lain rezeki. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengenai rahmat. Jemaah yang semoga Allah muliakan, insya Allah kita tinggal menunggu jam menuju waktu yang mulia, dan semoga Allah sampaikan kita pada waktu Ramadan. Dan tentunya nanti malam insya Allah dengan izin Allah kita akan bertarawih pertama. Namun tentunya kita perlu untuk kembali membuka lembaran-lembaran kitab, lembaran-lembaran catatan mengenai tarawih, agar kita bisa kembali bersemangat dalam beribadah, dan juga kita mendapatkan petunjuk. Karena ketahuilah, ya, bahwa ibadah kita bisa diterima di sisi Allah bila memenuhi dua perkara. Ya, seorang muslim ibadahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala bila memenuhi dua perkara. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ketika kita memurnikan ibadah kita dengan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka tidak diperintah, yaitu para hamba Allah, kecuali agar memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Kita mengikhlaskan ibadah kita, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dari riya, ingin dilihat oleh orang, dan sum'ah, ingin didengar oleh orang, adalah al-mutaba'ah, atau mengikuti sunnah mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Karena beliau mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa melakukan sebuah ibadah, ya, yang tidak ada petunjuknya dari kami, kata Nabi SAW, maka akan tertolak. Sehingga seseorang yang beribadah capek-capek, namun ternyata tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW, maka akan percuma, tertolak. Oleh karenanya, tentunya agar kita mengetahui mana yang dicontohkan oleh Nabi ataupun tidak, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, pada hari ini insya Allah kita akan berbicara mengenai fikih tarawih. Bi'idnillahi ta'ala. Tarawih berasal dari kata atau bentuk jamak dari kata tarwihah, ya, yaitu yang secara bahasa maknanya istirahat, juga dinamakan sebagai bentuk duduk. Maksudnya duduk karena para sahabat dahulu ketika mereka setelah sholat, ya, setelah 4 rakaat, kemudian mereka duduk terlebih dahulu karena panjangnya sholat yang mereka lakukan, sehingga membutuhkan istirahat. Ya. Kemudian ini akhirnya dimutlakan atau nama tersebut digunakan untuk sholatnya sebagai majas, ya. Karena panjangnya sholat qiyam atau sholatul lail pada waktu Ramadan, sehingga membutuhkan istirahat, membutuhkan duduk. Yang artinya ya istirahat, tarawih akhirnya ya dijamakkan. Ya. Secara istilah tentunya adalah qiyam Ramadan atau sholat di malam hari Ramadan. Ya, ditampilkan lagi itunya bisa ya. Slideshow, oke. Oke, terus
Adapun keutamaan salat tarawih, tentunya kita sering dengar adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang salat tarawih dengan alasan iman dan juga karena berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Karena keimanan dia tahu bahwa ini adalah amalan yang diperintahkan dan juga dia berharap pahala, ya. Dan juga dalil diperbolehkannya seseorang beribadah dengan mengharapkan pahala, ya. Kemudian, ya, juga bagi seseorang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai akan dicatatkan baginya sholat semalam suntuk. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, lau naffaltana qiyama hadhihi lailah, ya Rasulullah. Ini ceritanya ketika Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bersama Rasulullah SAW sempat sholat berjamaah ketika malam, beliau meminta tambahan rakaat Abu Dzar agar Nabi SAW memimpin menambah sholatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamal lailah. Sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk, ya. Jadi Masya Allah, ketika kita sholat ikut sholat tarawih, walaupun mungkin cuma 11 rakaat dari sampai jam 9 malam ataupun setengah 9 biasanya, ya, kalau di Indonesia bagian barat, dianggap sebagai sholat sampai subuhnya, ya. Kalau dia sholat bersama imam sampai selesai, pahalanya sama seperti orang yang sholat sampai subuh. Kemudian juga, ya, di antara keutamaan lain adalah dia termasuk amalan yang dalam sholat tarawih tentunya kita memperbanyak sujud kita kepada Allah. Salah seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yang sering membantu Nabi SAW di rumahnya membawakan air wudhu. Kemudian beliau berkata, Nabi SAW kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah, ya, karena Rabi'ah ini sering membantu. Kemudian Rabi'ah berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku hanya menginginkan agar bisa menyertaimu kelak di surga. Subhanallah. Artinya bisa dekat dengan Nabi SAW nanti di dunia atau di kehidupan yang abadi. Nabi SAW mengatakan, apakah kamu minta yang lain? Ya, karena Rasulullah SAW tentunya saat itu adalah pemimpin, ya. Di kota Madinah beliau pemimpin. Mungkin orang ini minta apa bisa dikasih. Tapi Rabi'ah hanya mengatakan, saya cuma minta itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka tolonglah aku, ya, atas permohonanmu tadi dengan kamu memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini kata para ulama adalah memperbanyak sholat nawafil atau sholat sunat, ya. Karena sholat yang wajib sudah jelas jumlahnya. Tapi yang bisa kita perbanyak adalah sholat sunat, ya. Dan ini bukan dimaknai oleh sebagian orang memperbanyak sujud berarti ya sering-sering sujud. Ada orang habis sholat sunat, habis sholat wajib, nanti setelah berdoa terus dia sujud aja, ya. Cuman sujud sekali biasanya. Itu tidak pemahaman yang salah, ya, pemahaman yang salah. Yang tepat adalah maksudnya memperbanyak sholat nafilah, ya. Mempunyai sholat nafilah, sholat sunat, ya. Dan juga disebutkan bahwa orang yang kerap melaksanakan qiyamul Ramadan, sholat Ramadan, ya, Nabi SAW pernah mengatakan, mensifatkan mereka man mata ala hadha, ya, orang yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus qiyam Ramadan dan membayar zakat. Barang siapa orang mati seperti ini, dalam keadaan seperti itu, kana minas siddiqina wasyuhada, dia termasuk bagian dari as-siddiq, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang selalu membenarkan, ya, as-siddiq dan asyuhada, orang-orang yang syahid. Dan tentunya mereka kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dan juga, ya, khusus mengenai Ramadan juga dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah disebutkan di seri pertama dari pengajian ini pernah saya sebutkan mengenai mimpinya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah pernah bermimpi, ya, bertemu 2 orang, ya, yang sebelumnya yang sudah meninggal. 2 orang ini pernah tinggal bersama Thalhah. Mereka mu'alaf. Yang satu mu'alaf
dan dia bersemangat dalam beribadah. Bersemangat sekali. Yang satu bersemangat tapi tidak sesemangat yang pertama. Yang semangatnya sangat tinggi. Kemudian yang pertama ikut berjihad, ya, sebuah amalan yang sangat agung, dan meninggal sebagai syahid. Dan sebagai syahid ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Mendapat berbagai macam fadilah. Kemudian yang kedua, yang kurang semangatnya tadi, atau tidak seperti semangat yang pertama, dia baru meninggal setahun kemudian karena sakit. Tolhah mimpi bertemu mereka di pintu surga. Ketika di pintu surga, penjaga surga meminta orang yang meninggal belakangan, yang meninggalnya hanya karena sakit, yang sebenarnya orangnya semangat ibadahnya tidak setinggi yang pertama, untuk masuk surga duluan. Untuk masuk surga duluan, baru yang kedua adalah orang yang berjihad. Ya. Hal ini kemudian membuat heran Tolhah dan diceritakan kepada teman-temannya ketika beliau besok harinya terjaga. Sehingga terdengar oleh Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata, Min ayy ta'jabun. Mengapa kalian heran? Katanya. Mengapa kalian heran? Bukankah katanya orang yang kedua, yang walaupun ibadahnya dia tidak sesemangat yang pertama, dia tidak meninggal dalam berjihad, tapi dia mendapatkan Ramadan. Dia mendapatkan Ramadan. Thumma shoma, kemudian dia berpuasa. Thumma sholat kada wa kada. Kemudian dia sholat ini dan itu. Ya, artinya dia juga dapat sholat yang banyak. Selain sholat wajib, dia sholat tarawih yang banyak ya. Ketika Ramadan. Sehingga kedudukannya bisa lebih tinggi. Bahkan Nabi SAW, di antara keduanya perbedaannya, ab'ada minas sama'i wal ard. Ab'adu minas sama'i wal ard. Perbedaan derajat di antara keduanya, sejauh atau lebih jauh daripada langit dan bumi. Lebih jauh daripada langit dan bumi. Subhanallah. Karena yang satu orang tadi, Allah berikan dia kesempatan umur 1 tahun ya, Masya Allah, cukup 1 tahun, tapi dengan kemudian dia berpuasa dan juga sholat di dalam Ramadan, dan juga sholat selama 1 tahun tersebut, Allah naikkan derajatnya. Itu keutamaan yang sangat agung. Kemudian hukum tarawih, kita ketahui dia adalah sunnah, mu'akkadah. Dan bahkan Imam Nawawi mengatakan dia sunnah menurut ijma ulama. Menurut kesepakatan seluruh ulama. Ya. Dan Nabi SAW juga memotivasi orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan, sholat pada bulan Ramadan, tarawih, walaupun tidak memerintahkannya dengan tegas. Ya. Dan juga banyak ya, karena banyak orang yang berkata, tarawih itu mungkin cuma sekali-sekali, tapi kita prakteknya Nabi SAW banyak menyebutkan untuk mendorong orang sholat tarawih ya. Nabi SAW pernah sholat di suatu malam, maka orang-orang setelahnya, maka orang-orang pun ikut sholat di belakang beliau. Kemudian sholat lagi di malam berikutnya. Maka orang-orang itu semakin banyak, kemudian berkumpul di masjid dalam malam yang ketiga dan keempat. Ya, kemudian beliau mengatakan, jadi beliau memang yang pertama melaksanakan ini adalah Nabi SAW sendiri. Sholat tarawih, sholat malam ketika bulan Ramadan, berjamaah itu adalah Nabi SAW sendiri. Hanya beliau tidak merutinkannya dengan alasan apa? Takut diwajibkan diwajibkan bagi kaum muslimin. Ya. Namun kemudian tentunya Nabi SAW telah wafat dan masa pensyariatan telah selesai dan memang tidak diwajibkan bagi kita. Hukumnya tetap sunnah. Oleh karena itu Nabi SAW, para ulama mengatakan tidak mengapa seseorang dan lebih utama seseorang untuk sholat sepanjang Ramadan itu di masjid bersama imam untuk mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk. Ya. Tidak seperti persangkaan beberapa orang, ya Nabi SAW cuma sekali-sekali, berarti kita sekali-sekali aja. Tidak. Karena beliau sekali-sekali itu karena takut diwajibkan kepada umatnya. Namun sekarang telah selesai pensyariatan, karena beliau waktu itu pada masa pensyariatan, beliau masih hidup itu disebut sebagai masa tasyri', masa pensyariatan. Ketika pensyariatan telah selesai dan telah ditetapkan hukumnya bahwa itu adalah sunnah, telah kita ketahui bahwa itu hukumnya sunnah, maka hilang kekhawatiran untuk jadikan wajib. Sehingga para ulama mengatakan tetap kita berusaha untuk bisa penuh melaksanakan itu dan tidak sekali-sekali ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dahulu. Allahu ta'ala alam. Dan lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Ya. Kemudian berikutnya silakan, ada riwayat Abu Dzar juga ya, bahwa beliau di hari-hari terakhir Ramadan beliau memang ada riwayatnya beliau
sholat malam bersama para sahabat. Jadi asal dari sholat tarawih ini mulainya dari perilaku Nabi SAW sendiri. Ya. Itu secara ringkas. Dan juga ini dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, ya, yang disebutkan antara lain Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau melihat beberapa kelompok terpisah kemudian disatukan oleh Umar di bawah satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, dan juga disebutkan Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang dulunya asalnya Nasrani kemudian masuk Islam, juga dijadikan imam oleh Umar untuk salat berjamaah. Untuk salat berjamaah tarawih, ya, salat tarawih berjamaah. Lalu bagaimana dengan waktu pelaksanaan salat tarawih? Salat tarawih para ulama mengatakan dilakukan setelah Isya, ya, sampai menjelang subuh, ya. Dan yang utama adalah setelah waktu Isya yang terakhir. Karena itu sama dengan sholatul lail, salat malam, ya. Dan salat malam yang paling utama memang bila memungkinkan dengan kondisi seseorang, dia di sepertiga malam terakhir, ya, bila memungkinkan. Namun karena sholat tarawih ini masyarakat atau umumnya masyarakat tidak bisa sampai sepertiga malam terakhir, maka umumnya sejak zaman dahulu dilaksanakan setelah antara lain ba'da Isya banyaknya, ya. Dan ini, ya. Dan ini kita bisa lihat, ya, kata Ibnu Taimiyah bahwa memang para imam dahulu tidak melaksanakan sholat tarawih kecuali setelah sholat Isya. Oke. Yang berikutnya. Yang berikutnya, jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Adapun jumlah rakaat dalam sholat tarawih, ada beberapa riwayat, hadis, dan juga keterangan para sahabat yang menyebutkannya, riwayatnya, ya. Yang pertama adalah yang bersifat umum, ditanya ketika inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatul lail. Nabi SAW an sholatul lail pernah ditanya mengenai sholat malam. Kemudian Nabi SAW mengatakan sholatul lail mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Semua sholatul lail kata beliau 2 rakaat, 2 rakaat, termasuk salat tarawih yang bagian dari sholatul lail, ya. Kemudian juga ada riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anha, ketika beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya, ya. Beliau sholat 4 rakaat, ya, lalu kemudian dikatakan wala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan janganlah kalian tanya mengenai bagusnya dan panjangnya. Artinya perfect. Nabi SAW saat itu bagusnya dan panjang itu perfect, sehingga beliau mengatakan jangan tanya, ya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat, ya. Ini tertulis seperti itu, ya. Namun nanti pengertiannya disebutkan oleh para ulama. 11 rakaat. Juga tapi ada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kana salatu Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan yakni bil lail. Nabi SAW itu pernah sholat 13 rakaat di malam hari. Ada yang mengatakan 2 rakaat itu memang 2 rakaat ringan, ya, kata para ulama, 2 rakaat bacaan ringan. Ada riwayat yang Nabi SAW itu 2 rakaat ringan sebagai pembuka, lalu kemudian 11, ya. 11. Dan juga ada riwayat, ya, tidak saya tuliskan di sini, yang mengatakan Nabi SAW juga ada riwayat beliau melakukan yang disebutkan oleh sejumlah hadis bahwa dia hadis yang sahih, ya, bahwa beliau pernah melakukan selama sebanyak 21 rakaat, ya. Walaupun ada kontroversi, tapi sebagian ulama hadis ada yang membenarkannya. Kemudian juga ketika di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, mereka sholat saat itu sholat 20 rakaat. Ya, mereka membaca ratusan ayat dan bertumbuh pada tongkat pada zaman Utsman karena terlalu lama berdiri. Dan riwayat ini disahihkan oleh sejumlah ulama besar, Nawawi, Al-Aini, Al-Iraqi, dan selanjutnya, ya. Artinya ulama-ulama besar mensahihkan bahwa pada zaman Umar pernah dilaksanakan 20 rakaat. Dan kita ketahui, ya, Umar radhiyallahu taala anhu ini adalah Khulafaur Rasyidin, salah seorang dari Khalifatu Rasulullah SAW, ya, termasuk Khulafaur Rasyidin. Yang Nabi SAW pernah katakan, ya, artinya
apa namanya? Untuk kita mengikuti sunnah mereka juga. Untuk mengikuti sunnah mereka juga. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku, kata Nabi SAW, dan juga sunnah dari khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ya, 4 sahabat ini. Maka apa yang mereka lakukan merupakan juga bagian dari sunnah yang kita ikuti. Yang kemudian juga disebutkan oleh para ulama, antara lain Al-Baji, ya. Beliau katakan, yuhtamal an yakuna Umar amarahum bi 11 raka'atan wa amarahum ma'a dzalika bitulil qiraah. Riwayat yang menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk sholat sebanyak 20 rakaat, ya. 20 rakaat, ya. Dengan witir 3 rakaat jadi 23. Itu menurut para ulama antara lain itu dahulu bisa jadi Umar asalnya memerintahkan untuk 11 rakaat dan imamnya Ubay bin Ka'ab membaca ratusan ayat, ya. Karena sholat yang panjang itu merupakan afdolnya sholat atau sholat yang afdol, ya, sebaik-baiknya sholat. Kemudian manusia pada saat itu melemah, ya, karena berat, dianggapnya berat. Kemudian Umar memerintahkan amarahum bi 23 raka'atan ala wajhi takhfif anhum min tulil qiyam. Akhirnya Umar memerintahkan untuk dengan pemahaman dia, ya, dengan pemahaman dia yang sangat tinggi bahwa Nabi SAW mengatakan sholat malam itu 2 rakaat. Beliau memahami artinya yang penting 2 rakaat, tidak ada batasan tertentu. Akhirnya beliau tambahkan rakaatnya, memerintah untuk menambahkan rakaat supaya tidak terlalu berat, karena 11 rakaat dengan rakaat yang sangat panjang, bacaan yang sangat panjang ini ternyata memberatkan para sahabat di zaman Umar. Sehingga akhirnya diperingan dengan cara memperbanyak rakaatnya. Sebagai peringanan. Dan ini juga menurut para ulama Maliki, ya. Mereka berpendapat sholat pada bulan Ramadan itu 20 rakaat, ataupun mereka mengatakan tidak 36 rakaat. Dan di sini ada perkara yang terdapat keluasaan. Karena dahulu para salaf dari sahabat, mereka sholat malam di zaman Umar dengan 20 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Kemudian juga pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, yang sering disebut sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima, ya. Beliau sholat 36 rakaat. Dan ini pendapat Malikiyah yang ditulis oleh Imam Malik dalam Mudawwanah, kitab fikihnya Imam Malik. Dan ini dilakukan oleh orang-orang di Madinah sejak Umar bin Khattab. Jadi Malik bin Anas ini, Imam Malik bin Anas ini, beliau tinggal di Madinah. Beliau itu sekitar generasinya cucu atau cicitnya sahabat, ya. Sehingga beliau mengetahui secara persis tradisi orang-orang di Madinah. Akhirnya karena ada beberapa riwayat tadi, ada yang mengatakan, ada riwayat Nabi SAW pernah mengatakan beliau melakukannya 20 dan juga para sahabat, ya. 20 kemudian 1 witir ataupun 3 witir, dan ternyata sejumlah ulama hadis mengatakan hadisnya termasuk sahih. Kemudian juga ada riwayat yang sangat populer dari Aisyah tadi mengatakan bahwa beliau tidak lebih dari 11, juga sahih. Juga ada fakta sejarah, ya. Akhirnya para ulama itu menggabungkan riwayat-riwayat tersebut, jam'u, ya. Digabungkan riwayat tersebut, ya. Ada sebagian ulama yang mengambil disebutnya tarjih. Jadi pilih salah satu pendapat yang menurut dia paling kuat, yang lain kemudian dianggap tidak, ya. Antara lain mereka menganggap 11 rakaat saja, yang 20 dianggap kemudian tidak sahih. Namun mayoritas ulama, jumhur ulama, mereka menggunakan metode yang disebut al-jam'u, yaitu menggabungkan semua riwayat-riwayat tadi, ya. Akhirnya mereka menganggap bahwa sholat malam itu memang tidak ada batasan, ya. Yang penting dia antara lain berdasarkan Nabi SAW tadi mengatakan masna, 2 rakaat. Dan ini secara fakta sejarah memang telah dilaksanakan kaum muslimin sejak dahulu. Imam Atha bin Abi Robah yang sangat terkenal, ya. Disebutnya sebagai Sayyidul Tabi'in, ya, sebagai salah seorang tabi'in yang utama, ya.
Beliau lahir pada masa Utsman dan juga radhiyallahu taala anhu, kemudian mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Nabi SAW yang disebut sebagai Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran ya, yang sangat mengetahui tafsir Al-Quran. Imam Atha bin Abi Rabah adalah muridnya. Beliau mengatakan ketika beliau menjadi mufti Mekah, ya, Imam Atha ini mengatakan, saya mendapati orang-orang atau masyarakat Mekah pada malam Ramadan sholat 20 rakaat dan 3 sholat witir. Dan juga Imam Nafi, ya, mantan budaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maula ini maksudnya mantan budak yang dibebaskan. Beliau mufti Madinah, yang disebut mufti ini adalah ulama yang bisa memberikan fatwa ya. Ini karena ketinggian ilmunya sehingga dijadikan mufti. Mengambil ilmu dari Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Hurairah. Artinya beliau muridnya para sahabat. Beliau mengatakan, saya mendapati orang-orang masyarakat Madinah, mereka sholat pada bulan Ramadan 36 rakaat dan witir 3 rakaat. 39 ya, Masya Allah. Dan juga Imam Malik bin Anas disebutkan, apa yang diceritakan oleh Nafi, itulah yang tetap dilakukan oleh penduduk Madinah. Yaitu apa yang dulu ada pada zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Syafi'i ya, yang hidup antara 150 sampai 204 Hijriyah. Imam yang sangat terkenal tentunya ya. Nasirus Sunnah, seorang penolong sunnah, seorang pejuang. Dia mengatakan, saya menjumpai orang-orang di Mekah, mereka sholat tarawih 23 rakaat. Dan saya melihat penduduk Madinah, mereka sholat 39 rakaat. Dan tidak ada masalah sedikit pun tentang hal itu. Ini kata Imam Syafi'i. Ya, tidak ada masalah sedikit tentang itu. Ya. Kemudian metode tadi menggabungkan beberapa riwayat, ya, juga diperkuat dengan ijma, pemahaman yang sama oleh para ulama, kesepakatan para ulama terdahulu. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar ini salah seorang ulama yang yang mempunyai beberapa kitab ya, antara lain Al-Istidhkar, yang sering menyebutkan ijma ulama, kesepakatan para ulama, ya, sering dijadikan rujukan. Beliau mengatakan, faqad ajmal ulama alla hadda wala syai' muqaddar fi salatil lail. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan rakaat tertentu dalam salat malam dan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Dan barang siapa yang ingin memanjangkan berdirinya dan menyedikitkan rakaatnya silakan. Barang siapa yang ingin memperbanyak ruku dan sujudnya silakan. Ini kata Ibnu Abdul Bar. Ya. Kebanyakan sholat malam Nabi SAW itu 11 rakaat. Namun terdapat riwayat bahwa beliau pernah sholat 13 rakaat. Oleh karena itu, para ulama berdalil bahwa sholat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Dan sholat adalah perkara yang paling baik. Siapa yang ingin mempersedikitnya silakan. Yang juga ingin memperbanyaknya silakan. Dan juga Al-Qadhi Iyad ya, yang sangat terkenal. Beliau katakan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama terdahulu. Ya, bahwa sholat malam itu tidak ada batasannya yang paten, sehingga tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Ya. Yang diperselisihkan adalah mana jumlah rakaat yang sering dilakukan oleh Nabi dan yang menjadi pilihan atau kesukaan Nabi SAW untuk dirinya. Ya. Lalu kalau kita bicara mana yang afdol, ya, nah ini kita bisa simak perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, seandainya mereka memanjangkan bacaan dan mensedikitkan bilangan sujudnya, maka itu bagus. Ya. Contohnya mengikuti sunnah Nabi SAW 11 rakaat, tapi dia juga bukan sekedar rakaatnya. Ya. Karena para ulama melihat, atau para sahabat juga melihat, beliau itu juga 11 rakaat itu dengan panjangnya. Sholatnya begitu panjang. Ya. Beberapa, pernah dalam satu rakaat beliau baca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, ya, dan An-Nisa gitu ya. Lewat semua, subhanallah. Ya. Maka itu bagus kalau bisa seperti itu. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, dan seandainya mereka memperbanyak sujud, artinya banyak rakaatnya, namun bacaannya ringan, artinya yang dibaca mungkin cuma 10 ayat, tapi banyak sujudnya atau rakaatnya, maka itu juga bagus, kata Imam Syafi'i. Namun yang pertama lebih aku sukai, kata Imam Syafi'i. Artinya yang misalnya tadi 11 rakaat, dengan bacaan yang panjang itu lebih disukai. Kalau memang bisa seperti itu. Juga disebutkan jumhur ulama ya
Ini belum diterjemahkan, nggak apa-apa. Jumhur ulama fuqaha mengatakan dari Hanafiyah dan Syafi'iyah dan juga Hanabilah dan sebagian ulama Malikiyah ya. Hanafiyah ini antara lain banyak kita dapatkan di negeri-negeri misalnya Turki, Cina, Pakistan ya. Kalau sekarang. Kalau Syafi'iyah antara lain di Mesir, di di Yordania kalau nggak salah, terus kemudian di Yaman yang pasti, Indonesia tentunya juga secara tradisi banyak ke Syafi'iyah. Adapun Hanabilah antara lain negara-negara Teluk ya, Saudi Arabia, Kuwait. Mereka mengatakan, mereka cenderung mayoritas ulama mengatakan tarawih itu adalah ishruna rakaatan, 20 rakaat ya, tanpa witir. Ya. Ini karena mereka ini termasuk lima rawahul Malik an Yazid ibn Ruman wal Baihaqi an Sa'ib ibn Yazid min qiyamin nas fi zamani Umar radhiyallahu ta'ala anhu bi 20 rakaatan. Ya. Jadi mayoritas ulama, ini dalam kita kutip dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, sebuah ensiklopedia fikih yang sangat terkenal, bahwa mayoritas ulama dari Hanafiyah dan juga Syafi'iyah dan juga Hanabilah ini pengikut Imam Ahmad bin Ambal, mereka mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat tanpa witir ya. Karena mereka mengikuti apa yang dilakukan antara lain oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan seseorang itu boleh sholat 20 rakaat ya, sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, dan juga boleh sholat 36 rakaat sebagaimana dalam mazhab Malik. Juga boleh sholat 11 rakaat ataupun 13 rakaat, semuanya baik. Jadi banyaknya rakaat atau sedikitnya tergantung lamanya bacaan dan pendeknya. Ya. Jadi itu yang dipandang oleh para ulama. Mereka menganggap kalau misalnya dia bisa memperpanjang bacaannya, maka cukup sholatnya pendek saja. Ya, misalnya hanya rakaatnya sedikit saja, 11 misalnya atau 13. Adapun bila tidak kuat, maka dia memperbanyak rakaatnya sehingga durasinya sama. Ya. Ini perkataan antara lain para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat terkenal, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Ya, ini perlu kita perhatikan karena ada sebagian yang ini perkataan yang sangat tentunya diakui ya. Dan Ibnu Taimiyah juga berkata, yang paling utama itu berbeda sesuai dengan perbedaan orang yang sholat. Jika mereka kuat 10 rakaat, ditambah witir 3 rakaat, sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi SAW di Ramadan dan di luar Ramadan, maka ini yang utama, kata Ibnu Taimiyah. Ya. Kalau misalnya kuat, maksudnya kuat dengan bacaan yang panjang. Dan ini juga yang difahami oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau mereka kuatnya 20 rakaat, ya mereka nggak kuat 11 rakaat dengan berdirinya panjang atau 13 rakaat dengan berdirinya yang panjang, mereka kuatnya diputus-putus, maka itu yang afdol katanya. Dan ini yang dikerjakan kebanyakan kaum muslimin, karena dia pertengahan antara 10 dan 40. Dan jika ia sholat dengan 40 rakaat, maka boleh, ya kata beliau. Dan beliau memberikan catatan, barang siapa yang menyangka bahwa sholat Ramadan itu terdiri dari bilangan tertentu, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, faqad akhta'a, maka sungguh ia tengah salah. Ya, itulah salah. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Karena kita dapatkan bahwa memang sholat malam ini, sholat Qiyamul Lail itu, Ramadan itu memang panjang ya, sehingga tadi disesuaikan dengan keadaannya. Ya. Lalu bagaimana tata caranya? Ya. Ya, selanjutnya. Ya. Tiap berapa rakaat imam salam? Tiap berapa rakaat ya? Ada beberapa setelahnya. Ya. Ada beberapa riwayat yang dijadikan sebagai acuan ya. Antara lain Aisyah radhiyallahu taala anhu. Ya. Tadi sebelumnya mohon maaf yang tadi mengatakan, juga ada sebagian orang yang mengatakan yang paling tahu sifat sholat Nabi SAW itu adalah 11 rakaat karena Aisyah melihatnya langsung ya. Dan yang paling tahu itu adalah Aisyah.
Ini juga ada catatan karena para ulama mengatakan istri Nabi SAW bukan Aisyah saja, ada istri-istri yang lain. Ya. Artinya riwayat-riwayat yang lain pun yang mengatakan beliau ada kemungkinan lebih dari 11 rakaat itu bisa termasuk yang dikuatkan karena memang istri beliau bukan hanya Aisyah saja radhiyallahu taala anha. Kemudian mengenai sholat yang tadi, apakah bagaimana tiap berapa kali rakaat kemudian dia salam? Sebelumnya disebutkan, yang sebelumnya mohon maaf. Nah, Aisyah mengatakan karena Nabi SAW itu kalau sholat itu tidak menambahi lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Tsumma yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Dan sholat 4 rakaat dan jangan tanya bagus dan panjangnya, kemudian itu sholat 3 rakaat. Ya. Dari hadis tersebut, para ulama antara lain berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Al-Iraqi dalam kitab Tarhu At-Tathrib, qala Abu Hanifah al-afdalu an yusalliya rajulun arba'an. Yang afdal itu sholatnya seseorang lelaki disolat 4 rakaat. Ya, 4 rakaat atau an yusalla arba'an, salat 4 rakaat wa in syaa raka'ataini wa in syaa jika dia mau dia bisa 2 rakaat boleh 2 rakaat, jika dia mau boleh 6 rakaat dan jika dia mau boleh 8 rakaat salam dan makruh lebih dari itu. Ini menurut Abu Hanifah, salah seorang imam dari 4 imam yang masyhur di dunia Islam. Beliau mengatakan yang afdol adalah 4 rakaat. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Mengambil kesimpulan dari hadis tadi bahwa 4 rakaat. Adapun pendapat kedua, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama, yaitu pendapatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan Abu Yusuf. Abu Yusuf ini sahib atau temannya Abu Hanifah yang sangat terkenal, juga Muhammad bin Hasan. 2 teman dari Abu Hanifah yang sangat terkenal yang dijadikan juga sebagai rujukan dalam mazhab Abu Hanifah, ya. Mereka mengatakan yang menurut mereka itu 2-2 maksudnya. Kenapa? Karena Aisyah dalam hadis lain menyebutkan penjelasan mengenai 4 rakaat tadi. Nah, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min shalatil isya ila al-fajri 11 rakaat. Nabi SAW itu melakukan salat 11 rakaat antara isya sampai subuh. Kemudian wa yusallim fi kulli ithnataini, kemudian beliau salam di setiap 2 rakaat, ya. Wa yutiru bi wahidah, dan melakukan witir dengan 1 rakaat, ya. Jadi Aisyah dalam hadis ini menjelaskan bahwa tadi itu maksudnya 4 rakaat kemudian berhenti itu maksudnya beliau salat 2 rakaat, karena saking panjang kemudian berhenti, istirahat, ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga makanya itulah awal kata dari kata tarawih, ya, istirahat. Jadi setiap 4 rakaat istirahat. Tapi maksudnya menurut pendapat ulama ini, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, jadi 2 rakaat kemudian istirahat. 2 rakaat istirahat. Jadi bukan 4 terus menerus. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya. Juga pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW mengenai tata cara sholat lail. Ketika ditanya, beliau mengatakan sholatul lail masna. Nabi SAW menjawab, sholat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasya ahadakumus subha shalla raka'atan wahidah. Dan bila kalian takut masuk waktu sholat subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat untuk menjadi witir bagi sholat-sholat sebelumnya. Ya. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan 2 rakaat. Ya. Ya, ini yang antara lain pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian Syafi'iyah mengatakan orang yang sholat tarawih 4 rakaat dengan salam sekali, sholatnya tidak sah dan batal. Ya. Makanya kenapa ada beberapa orang ya yang sangat kental dengan mazhab Syafi'iyah, mereka tidak mau kadang sholat dengan orang yang di belakang sholatnya 4 rakaat. Ya, karena sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan seperti itu. Kalau lebih dari kalau 4 rakaat itu dianggap tidak sah. Ya.
Dan ini juga pendapat sebagian ulama yang bermadhab Hanabilah, Ahmad bin Hambal. Contohnya ulama kontemporer Syekh Abdul Aziz bin Bas, mufti Saudi Arabia. Mufti utama Saudi Arabia yang sudah meninggal kira-kira 20 tahun yang lalu, 20-an tahun yang lalu. Sangat terkenal beliau. Beliau mengatakan seperti itu juga, bahwa kalau menurut beliau yang tepat adalah 22 dan yang 4 itu menurut beliau tidak bukan yang menjadi tradisi kaum muslimin dari dahulu ya, menurut beliau, dan itu menyelisih sunnah, itu menurut beliau ya. Namun karena memang ada pendapat tadi, pemahaman tadi ada yang memahami memang 4 itu adalah sebagaimana zahir hadis, dan itu dipegang oleh ulama yang besar, contohnya Abu Hanifah. Tentunya dalam hal ini terdapat keleluasaan, artinya kita berlapang dada dalam masalah seperti ini ya. Dalam masalah seperti ini kita berlapang dada, karena masing-masing mempunyai dalilnya, dan juga masing-masing memiliki mereka kapasitas keilmuan. Contohnya Abu Hanifah, siapa yang meragukan keilmuan beliau? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya. Tidak ada ulama zaman sekarang yang sampai ke derajat mereka sebagai mujtahid mutlak ya. Nah, oleh karenanya dalam perkara hal ini maksudnya kami tentunya tadi menyebutkan beberapa keterangan mengenai jumlah rakaat, kemudian bagaimana bentuknya, kaifiatnya, bermacam-macam, tentunya bukan untuk membingungkan, tapi antara lain agar kita bisa memetakan permasalahan. Karena sering terjadi di masyarakat, gara-gara masalah beda jumlah rakaat, kemudian kaifiatnya apakah 4, 4, 2, 2, orang jadi ribut ya. Dan ini pengalaman kami sendiri, kami pernah didatangi seseorang yang mengatakan, tolong diurus dengan benar karena ini masalah akidah. Dia bilang seperti itu. Ini bukan masalah akidah. Ini masalah fikih yang para ulama kerap kali memang berbeda pandangan. Kalau kita melihat jumhur ulama, mereka mengatakan tadi bahwa dalam jumlah rakaatnya tidak dikhususkan 11 rakaat. Kalau melihat jumhur ulama. Ya. Namun walaupun begitu ada pendapat yang mengatakan yang utama 11 rakaat, maka itu tidak mengapa. Saling berlapang dada, mau 11 maupun lebih dari itu, 23. Bahkan tadi ada yang Imam Malik itu 36. Ya, bahkan juga disebutkan Imam Ahmad, ya, gurunya Imam Bukhari dan Muslim, ketika ditanya anaknya Abdullah bin Ahmad, kalau ayah mau sholat malam berapa rakaat? Wah, saya tidak bisa menghitungnya. Beliau terus gitu, berapa rakaat terus sampai sekuatnya beliau katanya. Kemudian juga dari kaifiatnya, apakah 4 atau 2 ya. Tadi kita ketahui bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama dia adalah 2 ya. Adapun Abu Hanifah mengatakan yang afdol 4. Ini adalah pendapat yang sah dan kita hormati. Oleh karena juga dalam hal ini terdapat keleluasaan ya. Tidak selayaknya kemudian kita jadi ribut dalam masalah seperti ini ya. Dan ini sekaligus sebagai untuk menundukkan permasalahan dalam salat tarawih yang sering terjadi di masyarakat ya. Kemudian mengenai bacaan dalam salat tarawih ya, bila memungkinkan, para ulama mengatakan, antara lain salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan disunahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam tarawih ya. Dan ini merupakan juga sunnahnya Umar bin Khattab. Jadi beliau pada zaman beliau itu para sahabat ya, mereka sholat selama 30 hari itu menyelesaikan 1 kali Al-Quran, khotam ya, mengkhotam. Kemudian Al-Kasni mengatakan, adapun di zaman kita yang utama adalah imam membaca sesuai dengan keadaan kaumnya. Terkadang kaumnya ada yang semangat, ada yang malas ya, dan ini apalagi zaman kita ya. Maka hendaknya imam membaca bacaan yang tidak membuat orang meninggalkan jamaah. Karena memperbanyak jumlah orang dalam jamaah itu lebih utama daripada memperlama bacaan dalam sholat jamaah. Ya. Oke. Jadi kalau memungkinkan, juga Ad-Dardir ya, salah seorang ulama Malikiyah, dianjurkan bagi imam untuk menghatamkan seluruh Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu dalam sholat tarawih, agar jamaah mendengar semua bagian dari Al-Quran. Ini bila tidak memberatkan. Bila memberatkan ya jangan. Kita apalagi terutama di zaman pandemi seperti sekarang, kita sesuaikan bacaannya. Namun bila ada orang yang bersemangat ya, kemudian ingin lagi sholat malam khusus ya, supaya bisa dapat misalnya 1 hari 1 juz sehingga bisa selesai Al-Quran,
maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Namun ya, walaupun tadi kita memperbanyak rakaat misalnya, ada perintah untuk sholat dengan tumakninah dan larangan sholat terburu-buru. Ya. Nah, ini karena di Indonesia banyak yang sampai jadi semacam kebanggaan ya. Sholatnya sangat cepat dan dikatakan bahwa orang itu sudah sampai makom tertentu katanya. Sudah sampai kedudukan tertentu sehingga sholatnya nggak perlu santai-santai, bisa ngebut ya. Ini perkataan yang batil ya, ngarang ceritanya ya. Karena Nabi SAW melarang seseorang sholat muhtasiran. Nabi SAW melarang annahu naha an yusalli rajula muhtasiran. Nabi SAW melarang seseorang sholat muhtasiran. Apa maksud muhtasiran? Maksudnya muhtasiran menurut para ulama adalah sholat yang ringkas terburu-buru. Tidak ada tumaninah ketika membaca surat, ruku dan sujud. Ya, ruku dan sujud. Dan tumaninah ini adalah rukun dari sholat. Yang artinya ketika sholat seseorang tidak tumaninah, maka sholatnya tidak diterima. Tidak sah. Ya, tidak sah. Itu para ulama sepakat. Contohnya rukunya tidak sempurna. Dia hanya baru menundukkan sedikit saja badannya, langsung kemudian berdiri juga nggak sempurna, langsung sujud, itu sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ya. Rukunya tidak lurus saja. Ada sebagian riwayat menyebutkan, antara yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi, ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah melihat orang seperti itu, rukunya tidak lurus, artinya tidak disempurnakan, bukan karena ada penyakit, tapi karena dia mampu tapi tidak menyempurnakan. Nabi SAW mengatakan, kalau orang ini meninggal dalam keadaan seperti itu, dia meninggal bukan dalam keadaan agama Muhammad SAW, subhanallah. Artinya dia dianggap tidak sholat. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat super cepat, hanya hitungan menit, semua udah beres. Apa gunanya? Mau ngapain dia? Ya. Dan ini juga antara lain sebagian ulama, antara lain Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, banyak kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan, namun tidak memahami bacaannya, ya, juga tidak tumaninah padanya, bahkan sangat cepat. Sholat tersebut dengan cara pelaksanaan seperti demikian itu batil, pelakunya berdosa dan tidak mendapatkan pahala katanya. Berdosa ya, karena dianggap karena dia tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi rukun dalam sholat, yaitu tumaninah. Yang kedua dianggap mempermainkan, sehingga juga berdosa ya dia. Mempermainkan. Kemudian ada pertanyaan, ya sering ada pertanyaan, kalau saya sudah sholat tahajud kalau saya sudah sholat tarawih sama imam, boleh nggak saya nanti kemudian malam bangun, terus saya sholat lagi? Ya. Ini jawabannya boleh. Dari perkataan Ibnu Abbas, man autara awwalal laili thumma qam falyusalli raka'ataini. Barang siapa yang mengerjakan sholat witir di awal malam, kemudian ia bangun berdiri dari tidurnya, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat. Dan juga dari riwayat Nabi SAW bahwa beliau pernah melaksanakan sholat selesai witir, tapi kemudian beliau menambah 2 rakaat. Ya. Artinya boleh, setelah witir itu boleh sholat 2 rakaat lagi. Memang Nabi SAW mengatakan bahwa jadikan sholat witir kalian itu sebagai penutup bagi sholat kalian. Namun ini bukan kewajiban. Para ulama menganggap itu sebagai anjuran. Ya, anjuran. Kenapa dianggap sebagai anjuran? Karena Nabi SAW pernah melakukan seperti itu. Nabi SAW pernah kemudian setelah sholat witir, beliau masih sholat lagi 2 rakaat. Ya. Artinya boleh. Dan ini juga sekaligus terseling kesalahan pada kaum muslimin. Mereka saya pingin sholat malam nanti ya. Jadi saya kalau sholat tarawih, saya cuma sampai 8 rakaat misalnya. Kalau imamnya sholatnya 11 rakaat, dia sampai 8, terus dia keluar. Dia keluar dengan alasan supaya nanti saya bisa sholat sendiri, nanti saya bisa witir. Nah, ini termasuk kesalahan. Karena keutamaan kita sholat tarawih itu adalah sampai selesai, sampai imamnya selesai, baru kita berpaling, ya, atau baru kita keluar bubar. Kita ikuti sampai selesai. Adapun kalau Anda mau sholat lagi nanti malam, jam 3 mau sholat lagi, itu persilakan, ataupun jam 1. Ya. Itu diperbolehkan, tapi tidak usah witir lagi. Jadi witirnya cukup sekali, karena Nabi SAW mengatakan tidak ada witir ya, di dalam satu malam. Tidak ada witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. La witrani fil lailatin. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Jadi kita kalau mau seperti itu. Dan itu antara lain kalau kita lihat di Masjidil Haram. Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi itu kalau Ramadan ya, di luar pandemi itu biasanya awalnya 23 rakaat ya, bada isya. Biasanya enggak langsung bada
biasanya sih nggak langsung Ba'da Isya ya. Afwan, Ba'da Isya ya, memang Ba'da Isya, cuman Isyanya biasanya diakhirkan kalau Ramadan itu. Kemudian 23 rakaat, nanti jam 1 ada sholat tahajud 11 rakaat ya. 11 rakaat. Nah, jadi orang-orang bisa memilih, dia bisa selesai sama imam 23 rakaat, kemudian nanti witirnya ikut sama yang imam berikutnya yang tahajud ya. Ataupun misalnya dia sholat 23 rakaat full sama imam dengan witirnya, nanti pas yang tahajud yang jam 1 malam dia tidak usah witir lagi. Dia tidak usah witir lagi. Nah, itu dipersilahkan, diperbolehkan ya, tahajud ya. Tahajud itu maknanya apa? Tahajud itu adalah sholat lail juga sama sholat malam, namun dikerjakan setelah orang tidur terlebih dahulu. Jadi istilah tahajud itu apabila kita tidur terlebih dahulu. Tapi sama dia, ibadah yang sama. Ya. Ibadah yang sama. Yang tadi saya bilang itu bisa kita perhatikan, antara lain kalau Anda lihat bisa di rekaman YouTube, ya, itu terjadi kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi biasanya Ba'da Isya itu 23 rakaat, nanti biasanya jam 1 ada juga yang 11 rakaat. Ada sholat tahajud 11 rakaat. Biasanya imam-imamnya adalah imam-imam senior. Contohnya kalau di Masjidil Haram, As-Sudais dan Asy-Syuraim. Ya. Juga ini penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan ya, jika ada salah seorang sholat tarawih dan sholat witir bersama imam, kemudian dia bangun malam dan melaksanakan tahajud, maka itu diperbolehkan dan dia tidak perlu mengulangi witir, tapi cukup dengan witir yang dilaksanakan bersama imam. Dia boleh melakukan tahajud sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemampuan dia. Begitu yang bisa kami sampaikan, wallahu taala a'lam. Kami kembalikan ke admin dari apa yang kami sampaikan, tentunya ya banyak mungkin ada yang perlu dikoreksi ataupun didiskusikan ataupun pertanyaan, kami kembalikan kepada admin. Silakan. Nanti PDF-nya dari atau PPT-nya nanti juga bisa dibagikan kepada peserta kalau mau ya, nanti bisa dibagikan. Kalau di Zoom bisa di-sharing nggak ya? Bisa bagi file nggak ya? Nggak bisa ya? Atau nanti dibagikan di Instagram mungkin ya? Instagram bisa. Silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan khasira Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kami buka kesempatan bagi para peserta jamaah yang ingin bertanya. Untuk pertanyaannya bisa melalui chatting di Zoom ini. Silakan. Kami menunggu beberapa pertanyaan. Kalau saya mau pakai suara, bagaimana ya sini? Pakai suara supaya masuk. Masuk mana? Ini udah. Terus. Sudah kan? Mana? Itu ada yang mau nanya ini. Nah, terus masuknya suaraku. Assalamualaikum Ustaz. Berarti di apa namanya itu di unmute ya? Mana? Ada yang mau nanya itu? Samsung Galaxy. Assalamualaikum. Di unmute gimana? Oh, suaranya nggak kedengeran kata admin. Mungkin ditulis Untuk pertanyaan saja. bisa menggunakan chat saja karena Ada tidak masalah terdengar dengan perangkat ke ya. Ustadznya. Ini gimana? Atau kalau di unmute dulu semua mungkin bisa. Mungkin kedengaran di sini. Di kami suara terdengar jelas.
Sudah di-unmute ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Gimana hukum sholat tarawih sendiri di rumah? Allah Ta'ala alam diperbolehkan, cuman yang utama, sebagaimana tadi kami jelaskan, yang lebih utama adalah berjamaah ya, berjamaah karena mendapatkan keutamaan yang tadi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang beliau pernah sholat malam bersama Nabi SAW dalam beberapa malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ketika beliau ingin menambah, kemudian beliau diimami oleh Nabi SAW, Abu Dzar meminta untuk ditambahkan rakaat karena beliau masih semangat. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, itu sudah dianggap sebagai sholat semalam suntuk. Ya. Sebagai sholat semalam suntuk. Jadi tentunya terdapat keutamaan ketika sholat berjamaah bersama imam. Itu yang lebih utama. Namun dalam kondisi misalnya seseorang tidak bisa ke masjid, ataupun misalnya sekarang seseorang ada ya misalnya karena ada potensi terkena atau di daerahnya termasuk zona merah dalam sekarang, maka tidak mengapa bagi dia sholat di rumah. Sholat di rumah. Dan juga dia boleh sholat dengan keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah melaksanakan sholat bersama keluarganya. Beliau pernah sholat bersama pembantu beliau Anas bin Malik dan juga seorang anak yatim dan anggota keluarga yang lain. Beliau juga pernah sholat bersama Ibnu Abbas, sholat malam bersama Ibnu Abbas. Sehingga para ulama mengatakan untuk di luar Ramadan sekalipun sholat lail itu diperboleh sholat lail berjamaah, namun tidak dirutinkan. Sekali-sekali boleh, sebagaimana Nabi SAW pernah melaksanakannya. Begitu. Jadi kalau yang utama tadi di masjid, bila memungkinkan, bila tidak mengapa di rumah. Apalagi kondisinya misalnya sekarang di tempatnya zona merah, ya, tidak mengapa insya Allah. Silakan apabila ada pertanyaan Silakan, lagi. barangkali ada lagi yang mau bertanya, bisa chat Assalamualaikum. kembali. Assalamualaikum. 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 Nanti insya Allah yang keterangan tadi yang kami share akan juga dibagikan di Instagram dari. Enggak terdengar di sini. Ditulis aja Kang alamat Instagramnya mungkin. Oh, udah ya. Nanti bisa di chat. Nah, PKM Al-Muhajirin. Iya betul, suaranya tidak terdengar. Kami di sini matikan karena ada feedback. Jadi Assalamualaikum. lewat chat saja. Oh, ada yang mau bertanya? Chat aja tulis. Ya. Oh ya. Bolehkah sholat dengan membaca mushaf? Contohnya juga, misalnya sholat dengan seperti ini ya, pegang handphone. Para ulama, antara lain ulama di Tanah Suci di Saudi mengatakan diperbolehkan. Karena ada riwayat, Kalau nggak di Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, banyak beliau ayat. pernah diimami. Ulama. Pernah diimami oleh yang membantu beliau, budaknya, dengan memegang mushaf. Si budaknya tersebut memegang mushaf dan riwayatnya sahih. Nah, jadi diperbolehkan. Dan ini termasuk gerakan yang ngambil seperti ini, termasuk gerakan yang hajat. Jadi tidak mengapa, karena ada hajat tidak mengapa. Asal ya kita supaya tidak terlalu banyak ini ya, kalau misalnya handphone kita langsung pilih Al-Quran saja. Kita pilih yang mushafnya. Jadi begitu dibuka langsung mushaf ya. Kalau gerakan dalam sholat itu, kalau seperti ini insya Allah tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan itu dalam sholat itu, yang membatalkan sholat adalah gerakan apabila kita kemudian membelakangi kiblat. Lagi sholat membelakangi kiblat. Itu yang membatalkan. Kalau gerakan seperti ini itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu tidak mengapa. Walaupun ada sebagian lain mengatakan tidak mengapa hanya bagi sholat sunnah, katanya tidak mengapa. Tapi yang sebagian lain mengatakan juga yang umum tidak mengapa sholat wajib sekalipun. Ya, Allahu ta'ala alam. Asal kita juga berusaha untuk tidak terlalu banyak gerakan. Kalau ada ini, jangan langsung kita pilih Al-Quran yang ada Al-Qurannya. Jangan pas kita buka
sambil lihat WhatsApp dulu ya. Nah, untuk ini tentunya malah mengacaukan. Allah taala alam. Oh, bisa di share di chat ya PDF-nya. Jadi kita upload dulu di OneDrive baru linknya bisa. Oh, gitu, harus pakai OneDrive dulu. Harus di-upload di Drive. Iya. Nanti insya Allah kami sambil coba ini sekarang. Silakan apabila ada pertanyaan lain sambil kita menunggu untuk di-upload. Tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau pakai Kang, kalau pakai earphone jelas nggak? Antum. Kalau ada pertanyaan yang mau langsung pakai earphone nggak keluar ya? Iya, kita mau. Oh. Iya, bentar. Kami coba kalau ada yang mau bertanya langsung juga. Ya bertanya langsung gitu. Assalamualaikum. Dengan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustadz, ini sebenarnya tadi ada 3 pertanyaan, tapi terkikis menjadi 2 pertanyaan karena tadi disinggung sudah sama Ustadz. Soal tadi tarawih, ketika orang itu kebetulan di depan, baris depan, selalu baris depan, tapi ketika dia sudah selesai menjalankan rakaat tarawihnya, dia ketika witir dia pulang. Nah, yang menjadi tidak mengenakan itu mengundang jamaah yang lain, kayak menjadi perhatian gitu kan. Asal sudah selesai yang 8 rakaat, 3 rakaatnya pulang dia, apalagi di depan kan orang menoleh-noleh tadi itu. Yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Ustadz bahwa itu harus dituntaskan, diselesaikan. Iya. Sudah selesai itu. Yang kedua, tadi ini kan kita di bulan Ramadan ada mengenal 3 fase. Apa? 3 fase. 3 fase ya. Fase pertama di bulan 10 hari pertama adalah fase penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ya. Fase kedua adalah maghfirah, penuh. Fase tahap 10 hari kedua itu penuh dengan fase pengampunan, dan yang ketiga adalah fase ketiga 3 ya, bulan. Itqun minan nar katanya. Ya, itu bebas dari bebas neraka. Tapi itu tidak ada istilah itu di bulan Ramadan. Semua bulan Ramadan, semua bulan suci tidak memilah-milah fase itu. Ya. Terus ini tadi Ustadz berulang kali menyebut ketiga soal jumhur para ulama. Ya. Jumhur para ulama ini semua bagus pasti ya. Tapi kita kan tidak tahu latar belakangnya dia dari apa. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi ya. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan kulturnya itu Syafi'iyah. Ya. Pertanyaan saya, bolehkah dalam hal-hal tertentu kita menyeberang ke madhab Imam Malik Hambali? Nah, karena hal tertentu itu ada hal-hal ajaran Hambali itu yang enak menyamankan ke kefikiran kita, srek gitu. Ini pertanyaan, bolehkah dalam hal tertentu? Kita kan Syafi'i kayak harga NKRI itu mati Syafi'i. Nah, pertanyaan, bolehkah hal tertentu bisa pindah nyebrang ke hal-hal tertentu lah, ke Imam Hambali atau imam yang lainnya. Saya kira terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair. Pertanyaannya yang pertama betul. Memang tidak sepantasnya seseorang kemudian ketika sholat tarawih, apalagi di depan, tiba-tiba setelah 8 rakaat dia pulang dengan alasan mau witir. Ya. Itu memang terkadang menginspirasi yang lainnya. Akhirnya orang lain ikut-ikutan. Saya juga gitu nanti saya mau witir di rumah. Padahal nanti juga pas di rumah bablas biasanya. Seringkali bablas. Ala kulli hal, walaupun begitu, walaupun memang dia pingin witir, ya itu tadi, mungkin karena dia tidak mengetahui, ada hadis yang mengatakan, bahwa agar kita mendapatkan pahala sholat malam penuh itu adalah dengan kita mengikuti sampai imam selesai. Sampai imam selesai. Kecuali memang dia ada uzur, dia tidak kuat, sakit, apa segala macam, maka tidak mengapa. Yang kedua betul,
bahwa ada hadis yang mengatakan, dan ini sering dikutip oleh para khotib pada bulan Ramadan, bahwa awal puasa itu awaluha adalah merupakan rahmat, yang kedua ausatuha adalah magfirah, dan yang terakhir adalah itkun minan nar, sebagai waktu untuk dibebaskan dari api neraka. Hadis ini tidak sahih menurut para ulama. Hadis ini tidak sahih. Akan tetapi yang sahih ada hadis yang mengatakan walillahi utaqa, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu disebutkan dalam hadisnya fi kulli lailatin, di setiap malam. Jadi pembebasan dari api neraka itu bukan khusus di 10 hari terakhir, tapi di semua malam bulan Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Dan pembebasan dari api neraka ini merupakan puncak dari rahmat Allah. Ya. Pengampunan itu antara lain puncak dari rahmat Allah. Ketika seseorang diampuni kesalahannya, sehingga dia tidak mendapatkan hukuman, ya. Dan tentunya kalau tidak mendapat hukuman, dia berhak masuk surga. Itu adalah ainur rahmah, kata para ulama, termasuk rahmat yang utama, ya, yang paling utama. Terus yang terakhir tadi mengenai nyebrang madhab. Nyebrang madhab tidak mengapa, ya, karena memang terutama di Indonesia sebenarnya kita memang bilang secara tradisi orang tua kita banyak Syafi'iyah, ya. Oleh karena itu kemarin juga kami kajian mengenai sholat, mengenai tarawih, saum banyak pakai kitab Syafi'iyah. Secara tradisi betul. Tapi kalau kita lihat di perkotaan sekarang sudah tidak ada tidak semua orang yang Muslim yang kemudian memegang teguh madhab Syafi'iyah. Termasuk ulama-ulama yang ngaku Syafi'iyah sendiri banyak yang tidak berpegang teguh. Dan itu diperbolehkan kita dengan yang tidak diperbolehkan seseorang belajar kemudian fikihnya pindah-pindah mazhab, itu yang tidak diperbolehkan oleh para ulama itu adalah ketika alasannya disebutnya tataburu khas. Tataburu khas ini artinya dia sengaja pindah ke sana kemari untuk mendapatkan kemudahan. Dia cari yang enaknya saja. Wah, kalau dalam hal ini mazhab Syafi'iyah di sini lebih enak, saya ikut yang ini. Kalau pas bagian ini mazhab Hanafiyah lebih enak, lebih buat saya enak, saya ikut ini. Nah, itu nggak boleh. Kata para ulama diperbolehkan tuh ketika kita dengan alasan misalnya ini pendapatnya lebih kuat. Pendapatnya lebih kuat secara dalil misalnya, ataupun secara kenyataan, secara realitas ini lebih kuat, ya, misalnya. Maka tidak mengapa. Dan itu juga dilaksanakan oleh Ustaz bahkan kiai-kiai Syafi'iyah, ya, yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, bersentuhan saja segini sudah membatalkan wudu. Tapi ketika di Masjidil Haram kita nggak mungkin. Masjidil Haram kita karena keadaannya tidak memungkinkan untuk terpisah, akhirnya kita seringkali terkena. Padahal kita lagi tawaf. Yang tawaf itu diantara syarat sah tawaf menurut ulama Syafi'iyah, dia harus dalam keadaan wudu karena dia seperti sholat, hanya saja diperbolehkan bicara. Ya. Dalam hal itu mereka menyeberang ke mazhab lain. Ya. Dalam hal ini mengambil pendapat dari imam yang lain bahwa tidak, yang dimaksud bersentuhan itu adalah berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri, bukan menyentuh kulit, ya, bukan menyentuh kulit, ya. Sehingga bahkan kiai-kiai saja mengatakan tidak mengapa kalau di Masjidil Haram terkena, misalnya kita jemaah laki-laki ketemu sama kegesek sama perempuan, ya bukan dengan alasan sengaja tentunya, tapi karena desak-desakan, ya, maka itu tidak mengapa, ya. Yang tidak diperbolehkan itu ketika kita berpindah-pindah madhab, berpindah dari satu pendapat ke pendapat ulama lain, karena kita melihat mencari keringanan, mencari yang enak di kita, ya. Mencari yang enak itu nggak boleh, itu tidak boleh. Tapi kita cari karena memang ini yang lebih tepat secara dalil ataupun sesuai dengan realitasnya. Misalnya, Allah Taala alam. Seperti itu. Masih menerima pertanyaan? Oh, ya. Masih mau masukin ya? Oh, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi, silakan kalau mau. Silakan. Sampai nunggu jam 7 pas. Kalau mau ada pertanyaan, dipersilakan. Sudah bisa di-upload ya ininya ya? Oh, bisa. Ya itu alhamdulillah sudah bisa di-upload di chat. Kalau Bapak Ibu jemaah kalau mau download untuk proceeding yang tadi kami sampaikan. Ya.
Kalau ditutup nanti masih bisa upload, udah nggak bisa ya? Nggak bisa download ya? Silakan Bapak Ibu kalau mau ya sambil nunggu mungkin ada yang mau upload, ada yang mau download, dipersilakan sambil menunggu kami beri waktu apabila masih ada pertanyaan sambil nunggu yang mau download. Jadi ya, file yang di-download ada di chat ya. Ya. Baik, kalau tidak ada, kami kembalikan kepada admin, ya, kepada admin. Ya. Insya Allah ini hari ini memang selesai rangkaian dalam 3 kajian kita mengenai persiapan Ramadan. Kami mohon maaf, yang benar tentunya hanya datang dari Allah, adapun yang salah dari kebodohan kami ataupun dari bisikan syaitan. Nanti insya Allah kami nanti bulan Ramadan pun ada beberapa kajian, ya, nanti kami akan kabari, akan broadcast lagi. Bila ingin informasi lebih jelas, nanti silakan diikuti di akun Instagram dari Masjid Al-Muhajirin. Ya, ada, insya Allah nanti ada kajian, misalnya hari kedua Ramadan, ada kajian mengenai 24 jam bersama Nabi SAW, yaitu insya Allah kita akan sama-sama mengkaji bagaimana kebiasaan beliau sehari-hari, agar bisa menjadi inspirasi kita di dalam beribadah di bulan Ramadan. Ya. Juga nanti insya Allah akan ada semacam daurah atau daurah semacam diklat ya. Diklat mengenai pengenalan dasar-dasar Islam, yaitu mengenai tauhid, mengenai akidah, mengenai fikih, ya akidah yang mendasar, kemudian juga fikih mengenai fikih toharoh dan fikih sholat, lalu kemudian ada hadis, ya, hal yang mendasar yang perlu kita ketahui mengenai hadis, juga mengenai Al-Quran, ya, mengenai Al-Quran dan tafsir Al-Fatihah. Nah, insya Allah nanti akan dilaksanakan di pekan kedua dari bulan Ramadan. Nah, nanti bentuknya seperti ini pula. Nanti silakan kalau Bapak Ibu mau mengikuti. Nanti informasi lebih jelasnya kami akan disampaikan di Instagram, akun Instagram kami. Kami kembalikan kepada admin. Baik Ustadz, alhamdulillah sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Maka semoga kita semakin setelah mengikuti kajian ini, semoga kita semakin siap dalam menghadapi bulan Ramadan yang insya Allah nanti malam kita sudah mulai taraweh, dan kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran agar kita bisa maksimal dalam melaksanakan setiap amalan-amalan selama di bulan Ramadan ini. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para peserta jemaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti mungkin di-share juga di Instagram kali ya, kalau dia nggak sempat untuk ini. Iya, jadi tadi itu